Selamat pagi. Jadi ini kuliah online pengganti untuk ini, pertemuan pertama, eee, keamanan ini, konsep dasar keamanan informasi. Ya, eee, ya ini pengganti menggantikan Pak Cahyo ya. Oke, saya sudah cari di Beraja, ini ya, di Beraja, belum ada ya. Belum ada di sini, saya cari sini belum ada. Ya, ini kayaknya beda ya, beda semester lalu kayaknya ya. Lagi tentang keamanan. Ini itu jadi belum ada berajahnya. Mungkin saya nanti bikin baru, tetapi saya belum ketemu di mana add barunya ya, belum ketemu. Jadinya nanti saya coba kontak ini ya untuk bikin barunya ya, bikin kurs barunya. Oke, itu jadinya belum ada halaman berajahnya ya. Mungkin, kita langsung masuk materinya. Ya, oke. Ya jadinya, ini ya, pertemuan pertama. Jadi, perencanaan sistem dan teknologi keamanan perangkat lunak gitu ya judul mata kuliahnya ya. Mata kuliahnya itu ya pertemuan pertama konsep dasar keamanan informasi. Ya, jadi, ini nanti mata kuliahnya, mungkin lebih banyak di pemrograman ya, karena saya lebih, confidence confidence di sana ya. Oke, jadi kita mencoba bikin formulir gitu ya, formulir terus, gimana mengatasi SQL injection dari sana, gimana mengatasi denial of service dari sana dan sebagainya gitu ya, termasuk perencanaan apa namanya, load balancing dan sebagainya. Jadi, konsep dasar keamanan informasi itu ya topik pertamanya yang sering dibahas sebagai CIA gitu ya. CIA ini confidentiality, integrity, dan availability. Ya, beda sama yang sering di film-film James Bond tuh beda lagi ya. Oke, jadi konsep dasar keamanan informasi di sini keamanan informasi adalah praktik perlindungan data dan sistem dari akses yang tidak sah begitu ya, tidak sah. Ya, jadinya misalnya gini nih ya di Beraja gitu kan ya, jadi saya hanya sah mengedit eh, mat- kuliahan yang memang saya ajar gitu. Jadinya misalnya saya nggak bisa ngotak-ngatik punyanya Pak Widi gitu ya, nggak bisa ngotak-ngatik punyanya Prof. Pasa gitu, nggak bisa ya. Karena aksesnya saya yang sah itu hanya untuk mata kuliah saya gitu ya, kayak Jarkom, terus apa lagi ya, Advanced Embedded System itu aja ya, nggak ini punyanya Pak Heri ya, Pak Heri ininya, ini juga saya rencana ngajar semester ini tapi, ini ya dibatalkan ya karena pesertanya cuma satu orang. Ya, semua yang satu orang juga dipindahin di perkuliahan ini ya. Itu ya masalah banyak bentrok ya jadwalnya ya, itu ya. Biasa perubahan ya bisa mengubah gitu ya, pengungkapan atau penghancuran ya, tujuannya menghancurkan gitu ya, biar datanya sekalian hilang semua gitu ya, gitu ya. Jadi sangat rentan ya, apalagi data yang menyangkut keuangan gitu misalnya, data pajak gitu ya misalnya ya, sekarang lagi bangun sistem baru ya, yang budgetnya besar sekali. Ya, dalam dunia keamanan cyber ya ada beberapa konsep fundamental yang menjadi dasar dalam perencanaan dan implementasi sistem keamanan informasi. Ya, jadinya keamanan itu juga harus direncanakan ya, misalnya mau dibuat berapa level user gitu ya. Kalau di sini kan level usernya ada mahasiswa gitu ya, peserta course-nya. Terus ada dosen ya, dosen sebagai pengajar ya, teacher sih istilahnya di sini.
sama ini ya, sama admin yang bisa akses banyak data gitu ya. Jadi, itu kurang lebih ya. Jadi, udah dibahas tadi sebelumnya CIA triad ya sana ya. Jadi sini si C-nya confidentiality, jadinya confidence, jadi untuk menangani ini ya, jadinya sistem informasi ini yang paling umum sekarang yang paling umum adalah sistem informasi berbasis web barangkali ya, karena itu paling praktis ya di sisi user tidak perlu menginstal ya. Eee, konf ya confidence di sini ya itu berfungsi dengan baik gitu ya sana ya. Integrity terintegritas ya dia ya, integritas dengan datanya ataupun formulirnya. Availability ya tersedia gitu ya, yang apa namanya, salah satu tujuan sistem informasi itu ketersediaan ya, jadinya kayak kita misalnya ngurus samsat gitu kan ya, kalau di luar jam kerja nggak diurus ya, sama kayak ngurus KRS ya, KRS kalau sejak ada sistem informasi akademik ya 24 jam ya, 24 jam kita bisa mengajukan KRS, jadinya apa namanya, jam 11 bisa diajukan ya, mungkin besok pagi baru di-approve sama dosen pembimbing akademiknya ya nggak masalah gitu ya. Tapi kalau misalnya jam 12 malam ke prodi gitu minta dilayani ya nggak bisa gitu ya, seperti itu. Ya, itu. Jadinya di sini, dengan adanya sistem informasi banyak hal yang bisa available nyaris 24 jam dan tidak mengenal jarak gitu ya, kita misalnya harus bolak-balik kantor samsat atau bolak-balik prodi gitu, capek di jalan ya, apalagi harga BBM makin naik gitu ya. Tapi kalau informasi yang kita perlukan nyaris hanya internet gitu ya. Tapi dari situ juga muncul masalah baru kan ya, masalah baru. Jadi kalau misalnya, kantor, prodi, atau apa namanya, bank gitu yang diperlukan kan satpam ya, satpam gitu kan ya, kalau ada orang mau, menyusup gitu ya di ini ya, dihalang sama satpam gitu kan ya. Tapi kalau sistem informasi gimana gitu kan ya, kalau sistem informasi gimana? Apakah sistem informasi ada satpamnya juga? Ya ada ya, tapi satpamnya digital gitu ya, satpamnya digital. CI Thread adalah model keamanan informasi yang menjadi prinsip utama melindungi data dan sistem ya. Jadinya, sering ditanyain mana yang lebih krusial sistem apa data gitu ya, kalau ini ya lebih penting data ya, kalau sistem, kalau ada source code-nya atau ada sumbernya bisa tinggal diinstal ulang. Tetapi ini juga ya kalau sistemnya mati juga banyak kerugian ya, misalnya di perbankan atau macam-macam ya. Tapi kalau datanya hilang ya itu fatal ya, karena data nggak bisa di-restore, makanya perencanaan sistem tuh harus menyangkut data juga. Jadi backup juga. Jadi backup itu juga bagian dari security juga gitu ya, security. Jadi diamankan datanya dengan membuat replikasinya gitu ya, misalnya mirroring-nya ya seperti itu. Ya. Ya, pertama, confidentiality ya, sebenarnya confidence ya, confidence bahwa terjaga ya, salah satunya adalah kerahasiaannya gitu ya, memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang gitu ya. Bayangin misalnya sistem informasi akademik atau SIA itu bisa diakses oleh mahasiswa bagian nilainya gitu ya, yang nilainya awalnya C bisa langsung jadi A gitu ya. Ya, kalau misal nah jadi gini, ini kan ya kalau ini perdebatan abadi gitu kan ya, apa namanya, ya sampai semua lebih lebih aman kalau nilainya tuh berupa tulis tangan gitu kan ya, itu karena itu nggak bisa dipalsukan ya, tapi nggak juga tanda tangan juga bisa dipalsukan dan apa namanya, kalau kecuali yang punya tanda tangan sendiri. Dan tanda tangan itu juga sering menjadi masalah ya, sering menjadi masalah. Yang punya tanda tangan mengaku itu bukan tanda tangan saya, padahal tanda tangannya dia gitu ya. Itu susah sekali dibandingkan sidik jari atau retina gitu ya, sangat ini. Jadinya, banyak kasus hukum yang ini ya, gara-gara tanda tangan, yang punya tanda tangan tidak mau mengakui bahwa itu tanda tanda tangannya dia gitu. Itu bisa bisa saja gitu ya itu dan apa namanya, itu sangat subjektif menurut saya. Ya apalagi stempel ya, stempel
Ada yang bilang stempel itu tidak ada stempel yang sama persis, menurut saya enggak juga gitu kan ya. Sangat tergantung dari tekanannya. Dan stempel itu juga karetnya ini ya, makin lama makin tipis gitu kan ya, sangat tidak tidak autentik dari apa namanya, sidik-sidik jari, retina, dan, telapak tangan dan sebagainya ya tuh. Pengenalan wajah relatif ini ya, karena kita dituntut kecepatan ya, kecepatan jadinya, banyak bisa memalsukan. Jadi mungkin kayak filmnya Tom Cruise gitu, orang pakai topeng itu bisa ya kira-kira ya, karena pengenalan wajah yang dikenalin kan jarak antar mata, jarak dengan hidung gitu ya. Nggak usah persis juga, apa namanya, computer vision-nya bisa mengenali itu siapa gitu ya, padahal pakai topeng gitu ya, itu masih lebih makanya, retina atau sidik jari masih lebih ini ya. Tapi sidik jari juga katanya bisa dipalsukan pakai gel gitu ya, mengerikan ya intinya mengerikan semua. Ya, semua bisa terjadi jika ada kesempatan gitu kan ya. Gitu. Ini metode yang digunakan misalnya enkripsi ya, kontrol akses ya, itu perencanaan itu ya, nanti mungkin tugasnya nanti ini ya, dari perencanaan akses sana ya, siapa yang boleh masuk dan untuk mengatasi orang yang mau hijack hak akses itu gimana gitu ya. Dan identifikasi dan manajemen hak akses ya sana. Ya, itu ya autentikasi ya, jadi ya, ini bener nggak saya yang login di Project kayak gitu ya. Untuk ancaman pencurian data, serangan sniffing, ya, social engineering, dan sebagainya. Banyak ya, nanti kita bahas satu-satu. Ya, integrity atau terjemahnya langsung integritas ya. Memastikan bahwa informasi tidak dapat diubah atau dimanipulasi oleh pihak yang tidak berwenang gitu ya. Jangan sampai diubah kan makanya ada yang ngubah nilai gitu ya. Dan yang gunakan checksum di sini ada yang nanti enkripsi atau hash gitu ya. Kalau hash itu ini jadinya benar-benar kalau sistemnya bagus itu admin pun tidak tahu password-nya apa gitu ya. Jadinya Eee tolong cekkan password saya gitu. Kalau adminnya bisa mengecek password kita berarti sistemnya bahaya itu gitu ya. Jadinya, karena yang di ini harusnya password tuh hanya bisa di-reset ya. Kenapa di-reset? Karena password itu sekali di-hash tidak bisa dikembalikan lagi ke gini. Loh kalau gitu nyocokinnya gimana ya? Nyocokinnya ya berdasarkan ini ya, hasil hashnya itu dicocokkan gitu ya. Hasilnya itu pun khasnya mengandung garam atau salt gitu ya, jadinya ada, kata kunci yang ditambahkan dalam password itu ya, yang salt-nya di mana berubah tiap hari gitu atau tiap minggu atau apa gitu ya, itu salah satu keamanannya. Jadinya, tidak salt itu yang memungkinkan tidak perlu, eee, user itu dituntut sering-sering mengganti password gitu, cukup hash-nya aja yang diganti, apa, salt-nya aja yang diganti gitu ya. Ini contoh ancamannya serangan man in middle ya sana sini ya, modifikasi data oleh malware, bahaya ya makanya, apa, tidak ada yang gratis di dunia ini gitu ya. Jadi kalau misalnya software bajakan gitu ya pasti ada, ininya makanya, ini ya kalau misalnya beli laptop baru gitu ya, ini ya sebaiknya minta diinstal kosongan ya, minta diinstal kosongan. Atau diminta diinstal hanya, Windows sama Office-nya saja gitu kadang-kadang, apa namanya, yang punya toko nakal gitu ya, banyak diinstal software-software termasuk software bajakan kadang-kadang gitu. Ya, apabila itu ketersediaan ya seperti contoh tadi ya, jadinya dengan akses informasi 24 jam ya kita bisa mengisi gitu ya dan ini kita nggak perlu, eee, terhalang oleh jarak dan harga BBM. Ya, ya pasti harga internet saja berarti ya, tapi harga internet, make lama atau make sebentar ya, listrik juga berarti ya, tapi listrik ya masih inilah reasonable lah dibanding BBM ya. Pastikan bahwa informasi dan sistem selalu tersedia saat dibutuhkan ya sana. Ya intinya sistemnya lagi down, coba akses maleman gitu ya. Itu masih terjadi di sistem informasi akademik ya, ketika lagi rame, ini ya, lagi rame pengisian KRS ya, karena mahasiswanya juga, seringkali baru ngisi KRS di terakhir-terakhir gitu ya, di sistemnya berat gitu ya.
ada seperti itu ya, dibuka satu halaman mahasiswa tuh berat kadang-kadang kita seperti itu ya. Ya itu ya masih wajarlah gitu ya, emang susah ya. Ya kan itu. Metode yang digunakan load balancing, misalnya ya, backup, ya, ininya datanya diduplikasi, data yang memiliki ketergantungan, misalnya data mata kuliah gitu kan ya, data mata kuliah semua mahasiswa mengakses ya di sana. Terus juga bisa didistribusikan database-nya gitu ya, misalnya per fakultas didistribusikan ya, banyak sekali ya. Ini, topik ini masih saya lebih banyak yang bisa saya jelasin dibanding, Jarkom semester lalu. Ya terus terang ya, karena saya juga, apa namanya, ya kerja part time sebagai programmer juga ya sana ya. Serangan DDoS ya, Distribute Denial of Service ya sana ya. Itu ancaman serangan DDoS ya, seperti kegagalan perangkat keras bencana alam ya sana. Ya itu, ini banyak di sini ya, ini termasuk bencana alam ya yang nggak bisa kita apa-apain gitu ya. Nggak bisa apa-apain, kecuali menyiapkan backup gitu ya. Jadinya, apa namanya, kalau kita langganan cloud computing itu juga kita kalau datanya kita tuh penting sekali, kita harus menyewa server lebih dari satu lokasi gitu ya. Satu lokasi, jadinya sudah satu lokasi itu udah pakai server bagus, mahal, tapi ternyata terjadi bencana alam di situ gitu misalnya. Ya, tapi kalau kita menyewa lebih dari satu server, ketika terjadi bencana alam, data kita masih tersedia di, daerah lain gitu ya, itu. Mungkin lagi 1000 tahun gitu mungkin, backup datanya sampai ke planet lain gitu. Ya, ke planet lain mungkin ya, backup datanya di planet Mars lagi satu gitu ya, karena, bumi diserang alien gitu misalnya ya. Seperti itu mungkin ya nanti ya, kayak gitu ya. Misalnya ya, ini misalnya di Eropa satu, di Amerika satu kan itu sekarang, tapi kalau tahun depan mungkin ini ya, apa namanya, ya bisa beda-beda gitu, sampai di planet gitu ya. Gitu. Mungkin sampai planet Jupiter gitu mungkin ya. Kita nanti lagi 1000 tahun ditemukan, ternyata di dalam Jupiter tuh bisa dihuni gitu, ternyata hollow gitu misal. Kayak kita nggak bisa nebak ya, tapi kita udah nggak ada ya waktu itu ya. Tanpa terkecuali dari kita semua pasti udah nggak ada lagi 1000 tahun ya. Kecuali ditemukan ini ya, apa namanya, cyborg gitu ya, gimana, ya, jadi ancaman serangan dalam keamanan informasi berbagai jenis ancaman dan serangan dapat mengancam sistem keamanan informasi ya sana. Banyak ya, jadi sekarang pakai perangkat IoT juga ya bisa melakukan serangan DDoS itu mengerikan ya. Perangkat IoT yang harganya cuma 30.000 gitu ya bisa bisa mematikan server yang harganya mungkin 30 juta gitu ya, mengerikan ya. 30.000 ngalahin 30 juta gitu. Mengerikan ya gitu ya. Banyak serangannya ya. Jadi kalau gimana cara mengatasi apa ancaman keamanan sistem, matikan komputernya. Ya, ya, tapi nggak juga gitu ya, dimatikan juga, ya itu ya, matikan komputernya dan laptopnya dan cabut baterainya gitu ya, itu. Ya, itu kadang-kadang ini kan ya, apa namanya, itu ya, apa namanya, webcam juga ya, sama mic gitu juga ya, walaupun kita udah off-in lewat software, eee, apa namanya, ini kerekam nggak ya? Kerekam ya, bener. Saya takut sekali nggak kerekam. Oke, itu ya. Jadi, ini ya, ya banyak, apa namanya, ini, misalnya mic-nya udah kita matikan tapi kita ngomong, "Maaf, mic Anda mute," gitu ya, berarti, itu cuma diblok dari software-nya saja, tidak ini tetap hardware-nya bisa menangkap suara gitu. Jadi kalau ada software di tingkat yang lebih dasar gitu ya, di luar lebih dekat ke level operating system ya tetap bisa menyadap kita gitu ya, bisa menyadap kita termasuk CCTV, apa sih, bukan CCTV, kamera juga bisa menyadap kita gitu ya. Ini bukan berarti kalau nggak ada software yang menggunakan kita nggak ini gitu ya, walaupun lampunya nggak nyala kok, lampu ya bisa dimatiin gitu ya.
Ya gitu sama ininya, ini makanya ini ya kayak laptopnya Mark Zuckerberg gitu kan terkenal diplester pakai ini ya, diplester gitu webcam-nya sama beberapa laptop juga datang dengan privacy shutter gitu kan ya seperti itu. Ya, ini ancaman keamanan informasi, ini ancaman fisik, ya kerusakan perangkat keras akibat bencana alam, kebakaran dan pencurian gitu ya. Jadinya ya itu kan ya konspirasi teori misalnya di New York itu sengaja dibakar karena ada dokumen yang mau hilang, ada komputer yang datanya harus dihilangkan ya caranya dengan bikin kebakaran. Itu ya apa namanya, kalau kita sebagai manusia waras nggak make sense, tapi ya kalau orang-orang politikus gitu ya benar-benar menghalalkan segala untuk ini. Ya kurang lebih seperti itu ya mungkin apa namanya, seperti itu ya banyak ininya ya, dan fisik termasuk juga apa namanya, orang mau mensabotase suatu sistem datang ke ruang server, duel sama satpamnya dan langsung ini ya, ngancurin ruang server itu juga termasuk ini ya, apa namanya, banyak ya, ini kalau film-film ini kan banyak orang menyelinap ke ruang server gitu untuk nyuri data itu. Jadinya, itu ya, termasuk apa namanya, zaman dulu juga banyak cerita-cerita fiksi atau nyata nggak tahu, tapi misalnya hacker-nya menyamar sebagai cleaning service gitu ya, terus mengambil semua nota ini, nota nota transaksi perbankan itu dari beberapa contoh kode transaksi, dia bisa, ini ya, apa namanya, membuat keygen ya, key generation sendiri untuk nota transaksi, jadinya bisa menyusupkan transaksi palsu di sana gitu ya. So, itu bahayanya ya, itu bahayanya selain uang palsu, ma ini ya kalau misalnya uang itu dalam bentuk digital ya, eee, jika bisa menghack sistem kita tiba-tiba bisa punya uang 1 triliun gitu mungkin, tapi langsung ketahuan ya, langsung ketahuan makanya, banyak ini kan ya, apa namanya, beberapa ya penjahat itu lebih milih transaksi lewat uang kertas supaya nggak bisa ada track record-nya gitu kan ya, seperti itu. Di sana bahayanya di sini ya. Ya, ancaman logis ya, ancaman logis jadinya kita bisa ditipu gitu ya, "Selamat Anda menang undian," gitu termasuk ya, itu ya termasuk social engineering gitu ya, social engineering katanya. Kok menerima hadiah kok kita yang harus transfer gitu. Ya seperti itu. Ancaman dari internal ya jadinya, apa namanya, ransomware gitu ya, banyak yang prediksi itu sebenarnya, ini ya karyawan yang sakit hati sama bosnya itu yang masukin ya. Termasuk ini ya, apa namanya, software bajakan itu juga, apa namanya, banyak yang ini ya, banyak yang apa, bilang, eee programmer yang udah dibayar lunas sama developer apa, sama perusahaan itu tapi merasa kurang itu dia kena kesel ini ya, dibikin bajakan. Karena kalau apa namanya, orang luar bener-bener tuh kurang masuk akal ya bisa secepat itu. Cuma dari eksternal ya, hacker ya, kriminal cyber dan serangan organisir. Ya, itu ya kadang juga apa namanya, ya itu banyak ini juga ya, banyak faktor ini juga. Ya, faktor politik juga di sana misalnya ya, apa namanya, hacker dari Cina gitu ngehack, server di Jepang gitu ya, banyak banyak kasus kayak gitu ya, kayak misalnya di Indonesia sama Malaysia gitu kadang-kadang ya sering sering ada ini kan ya, itu defense. Ya, serangan cyber pertama malware ya, maliciousware ya, termasuk virus, worm, trojan ya. Trojan, apa bedanya trojan sama yang lain? Ya, trojan itu masuk di installer gitu misalnya ya, ransomware ya, spyware ya. Semoga kita terhindar dari semua penyakit ini gitu ya. Contohnya WannaCry ya, ransomware yang mengenkripsi data korban. Ya, disebut ransom karena sebenarnya sama aja dengan yang lain, cuma dia itu mengenkripsi data ya, mengenkripsi data dan, apa namanya, jika mau datanya dideskripsi, maka bayar uang tebusan gitu ya, minta uang tebusan dia, jadinya ada sandra atau ransom di sana gitu ya, gitu.
Ya, data kita disandra gitu ya. Itu sadis ya, sebenarnya kan itu ya, apa namanya, penyanderaan itu ini ya, tidak berperi kemanusiaan ya, ini tidak berperi kedataan gitu, ya. Jadi, phishing ya, ini sama kayak materi jargon ya kalau kayak gini. Tapi nanti kita bedanya di sini nanti kita programming ya mulai minggu depan ya. Serangan, manipulasi psikologis dengan mengelabui korban ya, karena memberikan informasi sensitif gitu ya misalnya. Ini ya, kan sering ya, "Selamat siang dari Bank Mandiri," gitu misalnya. Sengaja dibikin suara orang ribut di belakang gitu ya, itu kayak itu. Ini mau Anda selamat Anda memenangkan ini, apa namanya, sekian bisa minta PIN-nya gitu, oh enak aja. Ya, zaman online banking bahaya ya, masih mending mobile banking. Email palsu yang mengaku sebagai bank untuk mencuri kredensial login gitu ya sana ya. Itu ya sangat bahaya. Serangan ya man in the middle ya sana ya, bukan Man in Black tapi Man in the Middle sana ya. Penyerangan, mencegat komunikasi antara dua pihak ya sepengetahuan mereka ya. Atau penyadapan pada jaringan WiFi publik gitu ya. Ininya, sering sekali i ini ada peringatan jangan melakukan transaksi di, WiFi publik misalnya kayak di ya termasuk di kampus ya. Termasuk di kampus ya jangan sebaiknya paling aman di rumah ya. Paling aman di rumah, pakai WiFi rumah ya, itu ya. Kadang mungkin lebih aman GSM ya, lebih aman GSM, ya. Paling aman mungkin transaksi sambil pindah-pindah gitu, nggak tahu juga ya. Tapi jangan itu ya, Starbucks gitu, walaupun Starbucks ya jangan kira aman gitu kan ya. Apalagi kafe kafe ini, apalagi tempat cuci motor, tempat cuci motor juga sekarang ada free WiFi-nya ya, sekarang ya. Itu ya, sebanyak enggak ya. Jadi, di DOS gitu ya misalnya, saya pingin supaya ini ya, pengurusan pajak ini diperpanjang gitu karena saya malas gitu. Ya bikin di DOS aja supaya sistemnya down, kalau sistemnya down kan diperpanjang gitu, mau jadi server dengan lalu lintas palsu. Nah ini deh bahaya sekali ya, bisa dipalsukan menggunakan, perangkat IoT sekarang ya yang murah meriah itu. Karena itu bisa punya akses ke internet, bisa melakukan browsing dia ya, browsing. Jadi browsing yang sia-sia gitu ya, browsing, eee, sia-sia jadi browsing-nya nggak akan masuk ke sana, ke mana-mana, tapi dia satu perangkat yang harganya 30.000 itu, ya dia mengakses website, ya termasuk, mendownload, file besar dari situ gitu ya. Loh, emang, perangkat 30.000 bisa download file besar? Ya bisa gitu, bisa ya, bisa di sini maksudnya, tidak disimpan, cuma di-download aja, download sama menyimpan beda gitu ya. Jadi download contoh sekian megabyte buang, sekian megabyte buang gitu ya, kayak gitu ya, itu ke black hole gitu ya, kayak gitu ya itu, ini ya sana misalnya ya, apa namanya, supaya down gitu ya, supaya down. Makanya di sini kan saya selalu cerita di waktu zaman Jarkom itu juga, ini ya, diskon diskon di toko online itu dibuat secara periodik ya supaya mengatasi di DOS ini gitu ya, kalau diskonnya dibikin parsial ya lumayan ya banyak serangannya gitu ya. Jadi, SQL injection ya misalnya ini bisa diatasi dengan ini ya, bisa diatasi dengan apa namanya, tidak membuat SQL dalam format string tapi di, binding ya dalam ya function yang sudah tersedia misalnya kalau di PHP menggunakan VDO gitu ya, video parameter binding gitu. Nah, kayak gitu, ya. Atau kalau yang cara tradisional bisa dihindari tanda sama dengan gitu ya, misalnya gini, jadinya, di sini misalnya menyisipkan or ya, satu jadi where satu gitu ya, where satu berarti apapun jadi gitu. Kalau misalnya where syarat yang panjang lebar, or satu berarti ya syarat yang panjang lebar sebelumnya itu akan disia-siakan sama kayak hitung-hitungan yang rumit tapi terakhirnya dikali nol gitu ya, misalnya seperti itu ya. Kayak gitu ya. Ya tapi ini juga ini ya, apa namanya, ya sudah
lumayan ya tidak berlaku ya kurang lebih ya, kalau pakai yang benar gitu ya, yang jadi, brute force attack, jadinya brute force ini juga bisa langsung, rangkap menjadi DDoS ya sebenarnya rekomendasi nggak berhasil ya sana ini mencoba mencoba hingga berhasil di sini ya multifaktor authentication. Ya makanya di sini ini ya multifaktor sini misalnya kan kita ini ya, apa namanya, selain autentikasi melalui ini, autentikasi melalui email, melalui nomor telepon gitu misalnya jadinya, sebelum lanjut, mohon verifikasi, nomor HP dulu gitu misalnya kayak gitu ya itu banyak. Makanya sekarang juga kan ribet ya, apa namanya, kalau mau login kita harus install, ini ya, aplikasi untuk, autentikatornya di HP gitu ya misalnya kayak seperti itu. Ya, jadi, zero day exploit ya terusnya ini. Ya jadinya, eksploitasi kelemahan perangkat lunak yang belum diketahui oleh pengembang. Ya ini ya, ini yang apa namanya, perlu dilakukan ya makanya, ini ya, perencanaan perangkat lunak itu sebelum di-deploy itu harus dites banyak ya, dan juga harus punya tim cyber untuk mengetes bahwa itu, apa namanya, sudah aman baru di-deploy gitu. Makanya tapi kalau di sini sering sekali termasuk saya juga sering kena ini, harus jadi minggu depan gitu ya, harus jadi minggu depan ya gimana caranya gitu ya. Ya jadinya masih banyak celahnya gitu ya, banyak celahnya. Jadinya gini kan ya, apa namanya, komputer kita tidak perlu secanggih sekarang dan bisa kenceng banget gitu ya, internetnya bisa lancar banget gitu. Jika jika semua orang di dunia ini adalah orang baik gitu kan ya. Jadi, itu konsepnya sama dengan apa namanya, kita nggak perlu satpam, nggak perlu polisi, nggak perlu tentara, rumah nggak perlu dipagerin, pintu nggak usah ditutup gitu, kalau semua orang orang baik gitu kan, kalau semua orang baik gitu ya. Jadinya, memang resource dari komputasi kita tuh tersedot banyak sekali di bagian, ini ya, bagian, pengamanan ya, pengamanan. Makanya sini, ini ya, apa namanya, eee misalnya kita minta sama arsitek ya, arsitek, "Tolong bangun rumahnya supaya bebas maling," ya. Ya nggak bisa. Ya, jadi kalau arsitek itu kan untuk merancang rumah, sama-sama dengan programmer ya. Programmer itu membuat suatu informasi berfungsi gitu loh. Kalau programmer juga harus disuruh mikirin keamanannya itu ya capek, apalagi cuma satu orang gitu kan di sana ya. Ya selalu ada patch-nya gitu ya. Ini ya kalau semua orang itu adalah orang baik, jadi kita nggak usah mikirin banyak hal gitu. Termasuk ini ya mungkin pembangunan di suatu negara tuh menjadi lebih lancar karena tidak ada dana yang ngalir ke militer kan, sama kayak gitu ya kurang lebih. Konsepnya kalau semua orang orang baik ya, semua orang adalah orang baik, tidak suka perang, tidak suka ini ya, kayak gitu. Misalnya ini semua gitu ya, dunia dunia digital ataupun dunia nyata itu sama ya. Sama, gitu. Kita harus download update dari Windows terus keamanan, kita harus update antivirus ya, kayak ribet ya karena banyak orang jahat gitu intinya ya, banyak orang jahat. Ya, kesimpulan ya, keamanan informasi didasarkan pada CI threat, confidentiality, integrity, availability, berbagai ancaman bisa berasal dari faktor internal maupun eksternal, serangan seperti malware, phishing, DDoS, SKNIS dapat mengancam keamanan sistem. Implementasi proteksi seperti enkripsi, firewall, IDS, IPS, dan keamanan kata sandi sangat penting ya. Jadinya software apa yang kita perlu pakai di sini itu ya, supaya gampang kita mungkin pakai yang paling umum ya, yang paling umum dan web hosting tersedia banyak yaitu ini ya, PHP MySQL Apache ya, Apache PHP MySQL ya, Exam ya. Ini bisa download nanti Exam PHP ya. Ini ya di situ. Sama apa namanya, ini ya, kita bisa bikin, Draw.io ya. Jadi ini bisa di-download ini ya, untuk perancangan sistemnya kita pakai Draw.io sama untuk ininya kita pakai Exam ya. Exam ini download yang versi sesuai operating system ya.
ini. Ya, jadinya, ini juga nanti kita mau bahas ya, kenapa sih server kebanyakan Linux, terus kenapa sih pengguna macOS lebih aman komputernya gitu, dibanding pengguna Windows gitu ya. Itu ya, apa namanya, kita coba bahas sistem Unix ya, kenapa Unix. Ini sekarang sebenarnya Windows juga udah menyerah ya, menyerah bahwa sistem Unix itu lebih aman, makanya ada PowerShell ya. PowerShell, juga, apa namanya, sekarang juga ada sistem admin ya, akses admin, administrator ya, seperti itu. Kalau dulu mah ngeri ya, kalau Windows tuh benar-benar bisa bisa ngapus sistem 32 dan sebagainya ya, langsung ya. Oke, itu barangkali ya, jika ada pertanyaan bisa lewat WA Group ya. Maaf WA Grupnya saya gabungin satu 2 mata kuliah karena kurang lebih pesertanya hampir sama, satu angkatan dan apa namanya, ini ya, eee, saya udah kebanyakan WA Group mungkin Bapak Ibu juga banyak yang kebanyakan WA Group ya, dari WA Group keluarga, WA Group, lain-lain, teman kantor atau yang lain-lain ya. Oke, nanti presensi saya share di grup ya. Terima kasih.